Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dengan anggota kelompok Fajar Agung Prakoso, Dodi Setiawan, Duyan Hafiz, dan Ketami akan mempresentasikan tentang mengelola informasi pemasaran untuk mendapatkan wawasan pelanggan. Informasi pemasaran dan wawasan pelanggan. Wawasan pelanggan dapat diartikan sebagai wawasan segar dan mendalam tentang kebutuhan dan keinginan pelanggan. Wawasan pelanggan bisa saja sulit didapat. Dalam hal ini, jika tidak jelas, kemudian pelanggan tidak yakin dengan perilakunya. Wawasan pelanggan bukan berasal dari informasi yang lebih banyak, akan tetapi informasi yang lebih baik dan penggunaan informasi yang ada itu akan lebih efektif. Dalam konsep memahami dan mempelajari wawasan pelanggan, alangkah lebih baiknya jika sebuah perusahaan itu membentuk tim wawasan pelanggan. Meliputi dalam pembentukannya adalah sertakan semua area fungsional perusahaan. Maksud dari area fungsional perusahaan ini adalah departemen atau unit bisnis yang memiliki fungsi khusus agar perusahaan dapat berfungsi secara efisien. Kalau kita kenal mungkin adalah lebih gampangnya adalah bagian-bagiannya. Seperti contohnya direksi, akuntansi dan keuangan, produksi, pemasaran dan periklanan dan lain sebagainya. Jika wawasan pelanggan sudah dipelajari oleh perusahaan, maka gunakan wawasan untuk menciptakan nilai lebih bagi pelanggan. Dalam hal ini supaya pelanggan itu selalu tertarik dengan produk kita. Kita menjaga kualitas produk kita yang sudah ada, ataupun jika kita menciptakan produk baru, maka harus dengan produk yang berkualitas, dengan nilai yang baik. Kontrol pelanggan bisa jadi masalah. Ini terjadi jika seorang quality control atau pengendalian mutu di sebuah perusahaan itu tidak bisa menjaga kualitas produk yang ditawarkan kepada konsumennya. Selanjutnya, sistem informasi pemasaran atau MIS, Marketing Information System, terdiri dari orang dan prosedur untuk menilai kebutuhan informasi. Kebutuhan informasi di sini adalah tahap pengumpulan datanya, pengumpulan informasi yang efektif dari beberapa sumber. Kemudian informasi tersebut itu dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. Artinya informasi yang sudah dikumpulkan tadi itu dipilih kembali, dipilih dan dipilah mana yang dibutuhkan oleh perusahaan kita gitu loh. Nah, selanjutnya perusahaan tinggal mengambil keputusan berdasarkan informasi yang sudah didapat tadi. Jadi informasi yang sudah dikumpulkan, informasi yang sudah dipilih dan dipilah itu dijadikan evaluasi sekiranya apa sih keputusan yang didapat dari informasi tersebut. Jadi pengambilan keputusan ini itu berdasarkan data, informasi yang didapat, bukan berdasarkan feeling pribadi. Menilai informasi pemasaran kebutuhan. MIS ataupun Marketing Information System menyediakan informasi kepada pemasaran perusahaan dan manajer lain serta mitra eksternal seperti pemasok, pengecer, dan agen layanan pemasaran. Karakteristik sistem informasi manajemen atau SIM yang baik yaitu menyeimbangkan informasi yang ingin dimiliki pengguna dengan apa yang mereka butuhkan dan apa yang layak untuk ditawarkan. Tanda panah ke bawah dan tanda panah ke atas. Tanda panah ke bawah jika salah penawaran, maka penggunaan kebutuhan akan naik. Jadi jika sebuah perusahaan itu salah menawarkan sebuah produk,
maka yang terjadi adalah penggunaan kebutuhan ataupun kebutuhan pengguna itu akan selalu bertambah karena perusahaan tidak memenuhi apa yang dibutuhkan oleh pengguna. Mengembangkan informasi pemasaran. Pemasar memperoleh informasi dari yang pertama data internal intelijen pemasaran, yaitu informasi sehari-hari yang relevan dengan pasar perusahaan dikumpulkan dan dianalisis secara khusus untuk tujuan yang akurat serta percaya diri dalam pengambilan keputusan untuk menentukan peluang pasar, strategi penetrasi pasar, pengembangan pasar, dan metrik. Yang kedua, pemasar memperoleh informasi dari penelitian pemasaran ataupun riset pemasaran adalah bentuk kegiatan berupa perumusan masalah, pengumpulan data, analisis, dan pelaporan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam menentukan strategi pemasaran. Data internal ada 2 poin di sini, database internal, lalu penelitian pemasaran. Database internal elektronik yaitu kumpulan informasi konsumen dan pasar yang diperoleh dari sumber data dalam jaringan perusahaan. Intelijen pemasaran ada 1 poin, yaitu kecerdasan pemasaran tentang sistematik pengumpulan dan analisis informasi yang tersedia untuk umum tentang konsumen, pesaing, dan perkembangan di pasar. Penelitian pemasaran yaitu desain sistematis, pengumpulan, analisis, dan pelaporan data yang relevan dengan situasi pemasaran tertentu yang dihadapi organisasi. Di sini ada tabel penelitian pemasaran mendefinisikan masalah dan tujuan penelitian. Terdapat 3 poin. Poin yang pertama adalah eksplorasi, deskriptif, dan kausal. Sekarang menuju ke penelitian pemasaran, mengembangkan rencana penelitian. Ada 2 poin. Yang pertama menguraikan sumber data yang ada. Lalu yang kedua menjelaskan pendekatan penelitian khusus, metode kontak, rencana pengambilan sampel, dan instrumen untuk mengumpulkan data. Lalu di sini juga terdapat ada kayak diagram yang merucut ke bawah kayak susunan organisasi lah. Tapi di sini yang pertama meliputi masalah manajemen, bawahnya tujuan penelitian, lalu ada informasi yang dibutuhkan, dan di bawahnya lagi ada bagaimana hasilnya akan membantu keputusan manajemen. Lalu yang terakhir yang di bawah sendiri ada anggaran. Penelitian pemasaran mengembangkan rencana penelitian ada 2 data. Yang pertama sekunder, yang kedua utama. Sekunder terdiri dari informasi yang sudah ada di suatu tempat dikumpulkan untuk tujuan lain. Terus yang utama terdiri dari informasi yang dikumpulkan untuk rencana penelitian khusus. Yang selanjutnya itu penelitian pemasaran instrumen penelitian atau kuesioner. Itu paling umum, dikelola secara fleksibel. Perhatikan urutan kerja atau urutan pertanyaan. Untuk pertanyaan sendiri, pertanyaan ada 2, itu terbuka dan tutup. Untuk pertanyaan tertutup mencangkup semua kemungkinan jawaban dan subjek membawa pilihan. Yang selanjutnya itu penelitian pemasaran riset online yang memiliki keuntungan dan kekurangan. Untuk keuntungan sendiri itu biaya rendah, kecepatan tinggi, lebih tinggi tingkat respon, baik untuk grup yang sulit dijangkau. Untuk yang kekurangan itu akses internet terbatas, tidak yakin siapa yang sedang menjawab. Yang selanjutnya yaitu riset pasar, pendekatan penelitian observasi
yaitu ada beberapa penentuan, yaitu penelitian observasi melibatkan pengumpulan data primer dengan mengamati orang, tindakan, dan situasi. Yang selanjutnya pendekatan etnografi melibatkan pengirim pengamat yang terlatih. Yang selanjutnya penelitian survei, metode yang paling banyak digunakan untuk informasi deskriptif atau pengetahuan. Yang selanjutnya itu pendekatan eksperimental, yaitu paling baik untuk mengumpulkan kasus kausal atau hubungan sebab akibat. Yang selanjutnya itu penelitian pemasaran metode kontak, yaitu meliputi grup fokus yang terdiri dari 6-10 orang dengan moderator terlatih, yaitu memiliki kurang itu lebih mahal, sulit menggenerasikan dari kelompok kecil. Yang selanjutnya konsumen tidak selalu terbuka atau tidak jujur. Yang selanjutnya online pemasaran paralel percobaan online fokus kelompok atau internet, yaitu internet survei. Itu yang selanjutnya pendekatan pemasaran riset online. Ya, selanjutnya penelitian pemasaran, instrumen penelitian atau kuesioner. Pertanyaan tertutup mencakup semua kemungkinan jawaban dan subjek membuat pilihan diantaranya, memberikan jawaban yang lebih mudah, diinterpretasikan dan ditabulasikan. Pertanyaan terbuka memungkinkan responden menjawab dengan kata-kata mereka sendiri atau berguna dalam penelitian eksplorasi. Ya, bahkan mengembangkan informasi pemasaran ya, orang meter, periksa pemindai, neuro pemasaran menuju mekanis perangkat. Selanjutnya ada penelitian pemasaran menerapkan rencana penelitian. Pertama, mengumpulkan informasi, memproses informasi, menganalisis informasi, interpretasikan temuan, buatlah kesimpulan, lalu laporkan ke manajemen. Manajemen hubungan pelanggan atau CRM. CRM terdiri dari perangkat lunak canggih dan alat analitik yang mengintegrasikan informasi pelanggan dari semua sumber, menganalisisnya secara mendalam dan menerapkan hasilnya untuk membangun hubungan pelanggan yang lebih kuat. Lalu pengelolaan hubungan pelanggan titik sentuh, pelanggan pembelian, penjualan kontak, layanan dan dukung panggilan, situs web kunjungan, kepuasan survei, kredit dan pembayaran interaksi, penelitian studi. Lalu mendistribusikan dan menggunakan pemasaran informasi. Distribusi informasi melibatkan memasukkan informasi ke dalam database dan membuatnya tersedia dengan cara yang dapat digunakan waktu. Intranet memberikan informasi kepada karyawan dan pemangku kepentingan lainnya. Dan extranet memberikan informasi kepada pelanggan dan pemasok utama. Lalu terdapat informasi pemasaran lainnya. Pertimbangan. Ada riset pemasaran dalam bisnis kecil dan organisasi nirlaba, riset pasar internasional, lalu kebijakan dan etika publik, privasi pelanggan, penyalahgunaan temuan penelitian. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.